Rekan-rekan semuanya, jadi siang hari ini kita akan membahas mengenai salah satu nilai dari BUMN, yaitu driving execution. How do leaders drive execution within an organization? Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Jadi kita ingin bicara bagaimana caranya mengeksekusi, bagaimana caranya menerjemahkan, mengimplementasikan, mungkin kalau orang Jawa bilang mengejawantahkan ya, strategi-strategi menjadi rencana. Seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, rekan-rekan semuanya ya, saya ingin menyapa juga nih rekan-rekan yang sudah online. Rekan-rekan yang online, tolong dong kasih emotikonnya atau apapun itu. Hadir, hadir dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa ya. Laskar Mandiri memang selalu kompak ya. Saya ingin menyapa dulu dari Cirebon. Cirebon J, ada ya Cirebon? Saya juga ingin menyapa dari Bogor. Ada ya Bogor? Dari Bekasi. Ada ya? Dari Tangerang juga ada. Dari Jardis, ada juga Jardis ya. Dari divisi marketing juga ada. Saya sapa duluan karena itu adalah tim yang dulu pernah bergabung dengan kami Bu ya, dengan saya. Itu adalah tim-tim saya. Itu adalah masa lalu saya Bu. Masa kini saya sekarang di Kops Jakarta, masa depan kita tunggu nanti. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Saya sapa juga untuk rekan-rekan yang di Makassar, Bandung, Piye Kabare, Semarang, Kumaha, Damang, kebalik kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, biar semangat, kita biar luar biasa teman-teman ya. Itulah Mandiri in Health. Kita Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi satu juga. Tetapi kita tetap memberikan layanan-layanan yang terbaik untuk peserta dimanapun berada rekan-rekan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Nah, kita akan berbicara mengenai inti dari topik hari ini rekan-rekan. Driving execution itu kita berbicara mengenai bagaimana cara leader itu mendorong, bagaimana cara mengeksekusi, ini menjadi hal yang penting bagi seorang leaders. Apalagi langkah-langkah penting, langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam membuat planning, eksekusi, itu harus dilalui dengan proses-proses yang luar biasa dan pas. Agar apa? Tujuan dari program, tujuan dari yang ingin dicapai sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Itu adalah peran leaders. Itu adalah peran calon-calon future leaders yang ingin memastikan supaya perusahaan kita tetap bertumbuh, tetap bisa terbang tinggi rekan-rekan semuanya ya. Karena apapun itu dari kita, untuk kita, oleh kita rekan-rekan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya rekan-rekan. Nah, kita ingin membahas terlebih dahulu nih feedback pada MILTM series kedua sebelumnya, yaitu membahas strategi orientation. Pada series kedua itu memang disebutkan adanya beberapa hal-hal yang harus leader miliki. Salah satunya adalah memiliki sudut pandang yang menyeluruh, komprehensif terhadap strategi-strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, sekarang series ketiga yang sudah dipersiapkan dari divisi SDM Mandiri in Health itu sudah betul-betul dimaksimalkan dan kita akan bakar hari ini rekan-rekan dengan driving execution. Kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Kita sudah masuk nih, rekan-rekan semuanya ya. Nah, untuk rekan-rekan yang punya rasa penasaran tinggi, sabar, tahan, karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Bagi yang online, silakan persiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Karena ada hadiah-hadiah menarik juga. Bagi yang offline, sama juga. Siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya, karena apa? Saya jamin isinya daging semua. Daging semua, dan ini merupakan potensi dan waktu yang baik untuk kita mengambil pelajaran-pelajaran yang baik. Seperti itu rekan-rekan. Kita akan menyambut narasumber luar biasa, seorang Kartini masa kini, seorang Sri Kandinya Mandiri in Health, yang punya hobi traveling, bukan shopping, dan saya sangat suka itu. Menyukai film-film yang bergenre detektif,
Karir beliau luar biasa, dan sebetulnya beliau adalah salah satu orang yang membidani Mandiri Inhealth lahir di tahun 2008. Kita sambut Direktur Operasional kita, Ibu Cantik, Ibu Jenny. Tepuk tangan untuk Ibu Jenny Wiartini. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Walaupun ya AC-nya dingin, tetapi suasana panas buat saya, Bu. Panas. Tapi oke, Bu, nggak ada masalah, Bu. Demi Inhealth, Bu. Yang kedua, rekan-rekan, narasumber kita ini adalah, kalau saya mengutip quote-nya Bung Karno, presiden pertama kita, berikan saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Satu pemuda itu hadir di antara kita, rekan-rekan. Ini adalah rekan kita yang saat ini sangat mensupport teman-teman operasional. Saya pribadi sudah merasakan servis dari sisi pekerjaan. Jangan salah dan jangan tertawa ya. Jadi ini luar biasa sekali. Bro Apriansa, atau tepuk tangan dong untuk Bro Apriansa. Pagi bro. Pagi bro, karena kita sama-sama milenial sebenarnya ya. Oke. Ya. Jadi Bro Apri ini dari ASO and Access Department dari divisi Pelkes yang saat ini sangat-sangat mensupport teman-teman operasional di lapangan. Thank you supportnya, dan memang talent-talent Mandiri itu luar biasa, Bu Zeni. Yang saat ini kami rasakan sangat-sangat terbantu sekali. Dan kita akan pastikan bahwa target perusahaan akan tercapai dengan luar biasa, Ibu. Kita akan melampaui, bukan mencapai target. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam acara utama, Bapak Ibu semuanya. Mohon dapat disesuaikan untuk alat komunikasinya. Rekan-rekan yang online, please siapkan menu terbaik, makanan, kopi, snack, dan lain-lain. Sayang banget kalau beranjak dari tempat duduknya. Sebelum kita mulai video selanjutnya, Bu, izin dong Bu, berikan kalimat narasi pembakar hari ini, Bu. Buat teman-teman semua seluruh Indonesia, baik yang hadir online maupun offline, ini diminta dadakan nih. Leader sejati harus mampu mengeksekusi, karena eksekusi menunjukkan jati diri. Demet banget ya. Waspadalah, waspadalah. Jadi leader sejati itu seperti itu. Harus bisa mengeksekusi supaya apa? Itu jati diri ya. Sekali lagi Ibu, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Jenny atas kata-kata pembakarnya. Kata-kata pembakar yang kedua juga jangan kalah membara ya, harusnya ya, dari milenial ya. Bro Apri? Saya juga ya ternyata ini. Harusnya iya, harusnya. Ini belum di briefing loh. Izin Bu Jenny, izin Bapak Ibu semuanya. Mungkin apa ya, kata-kata semangat kali ya bro ya. Calon leader itu lahir bukan dari selembar ijazah, tapi dari kemauan dan kerja keras. Oke, tepuk tangan. Itu lebih ke menyentuh ya, lebih ke menyentuh. Jadi bukan hanya selembar kertas ya, tapi kerja keras. Keren, keren, keren. Itu quote of the day buat saya. Luar biasa, dan semoga ini menjadi inspirasi buat siapapun nanti yang akan mendengarkan acara kita ini. Oke, tepuk tangan sekali lagi rekan-rekan untuk semuanya. Dan jangan lupa juga, kalau di dalam hall ini sudah membara, rekan-rekan, saya juga ingin ada partisipasi dong dari rekan-rekan yang online. Tolong dong sampaikan narasi pembakar dari rekan-rekan di kolom chat. Yang menarik, yang paling menarik akan mendapatkan hadiah menarik juga dari panitia. Oke, panitia siap ya? Salah panitia meminta saya menjadi moderator karena saya akan meminta hadiah sebanyak-banyaknya. Oke, kita buat pusing panitia rekan-rekan semuanya ya. Silakan disampaikan, yang terbaik akan mendapatkan sesuatu yang menarik rekan-rekan. Dan selama 1,5 jam ke depan, saya Wawan Setiawan sebagai moderator dari Kantor Operasional Jakarta sebagai Kepala Unit Pelayanan Pelanggan yang sebelumnya dari Kantor Layanan Bekasi Kops Botabek akan memandu acara ini. Kita akan mulai nih Bu. Oke. Kita akan mulai diskusi, Bro Apri. Kita akan mulai diskusi.
Jadi kalau kita bicara mengenai leaders Bu ya, apalagi kita relate dengan video yang tadi disampaikan yang rasa-rasanya tidak akan ada Bu di kita Bu di Mandiri Inhat. Itu kan leader direpresentasikan sebagai eksekutor dan juga dipastikan tidak ada kesenjangan-kesenjangan yang terjadi ketika nanti dia mengeksekusi program-program. Pendapat Ibu bagaimana sih Bu terkait hal itu Bu? Ya, makasih Kang Wawan ya. Jadi tadi clear ya di videonya ya. Itu rasanya bukan budaya atau iklim yang ada di InHealth gitu ya. Mandiri InHealth bukan yang seperti itu. Jadi tentu saja seorang leaders begitu dapat target gitu ya. Mungkin di sesi yang kemarin sudah disampaikan ya oleh Pak Syukri mengenai bagaimana menyusun strategi, di mana dari target itu harus fokus gitu ya. Kemudian strategi ini disusun. Tetapi strategi itu masih merupakan apa namanya ya, narasi gitu ya, bagaimana mengimplementasinya tentu saja ini harus kita pahami bersama. Iya. Nah, tadi sebagai leaders harusnya contoh tadi bisa mengejawantahkan narasi ini menjadi suatu langkah-langkah. Nah, itu yang harusnya tadi leaders itu menyampaikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai strategi tersebut. Contohnya misalnya kalau angka ya biasanya capaian itu dari posisi Januari dari 100 untuk mencapai akhir tahun 1000 maka harus dikejar 900. Nah, ini 900 ini tentu saja sebagai leader harus bisa mengimplementasikan bulan ke bulannya seperti apa. Rasanya semua target achievable kalau itu sudah menjadi keputusannya perusahaannya. Iya. Nah, ini kepada anak buah, leaders ini adalah role model. Kalau tadi bisik-bisiknya karyawan tuh kedengeran, kalau leadersnya aja nggak pede gimana anak buahnya. Jadi pertama menurut saya seorang leaders harus menunjukkan keyakinannya atau Oke. optimismenya itu menjadi penting. Kemudian tadi mengejawantahkan strategi menjadi langkah-langkah yang lebih konkret. Jadi dari bulan ke bulan itu apa saja yang harus dicapai. Kemudian langkah konkret lainnya tentu saja pekerjaan apa yang harus dituntun. Nah, satu hal lagi dari contoh tadi, leader itu adalah kita sebutnya situational leadership. Dua pegawai tadi, ada yang satu sudah lebih matang, yang satu lagi karyawan baru begitu ya. Ya. Nah, ini kita tidak bisa treatment sama. Betul. Gitu ya. Situational leadership itu artinya pada waktu pegawai yang sudah paham pekerjaannya bahkan sudah mahir, mungkin didelegasikan kalau istilah saya dengan kedipan mata aja itu udah paham. Beda ya. Tetapi pada pegawai yang baru tentu saja leader harus memberikan arahan, coaching bahkan mengajarkan secara detail. Bisa juga dibantu oleh temannya. Jadi mungkin itu yang penting di dalam mengejawantahkan suatu strategi menjadi eksekusi ya. Nantinya mungkin akan banyak lagi penjelasannya mengenai bagaimana menyusun suatu langkah-langkah konkret ya. Betul. Tentu saja harus memahami dulu permasalahan yang ada gitu tadi dari target yang tinggi. Kenapa targetnya tinggi? Masalahnya apa sih? Akar masalahnya dicari kemudian nanti dibuat juga apa namanya prioritas-prioritas untuk pemecahan masalah. Tadi secara umum langkah-langkah itu bisa dibuat secara konkret detail juga bisa dibuat bulan ke bulan. Tapi di dalam mendelegasikan seorang leader mendelegasikan pekerjaannya tentu saja tadi akan berbeda kepada satu pegawai kepada pegawai lainnya. Mungkin itu sementara Kang. Oh luar biasa. Tepuk tangan dong. Optimis, terus mendrive juga ya Bu ya, menjadi role model juga dan jeli terhadap mungkin situasional dari kondisi karyawan juga itu memang harus dimiliki leader juga ya Bu ya. Thank you banget Bu, itu luar biasa banget. Tapi Bu ngomong-ngomong kita tuh kayak ini Bu ya, gaya-gaya kita tuh kayak Dilan dan Milea ya Bu ya. Tapi Dilannya 2, Mileanya 1 nih. Misalnya siapa kalau kalian Dilan dan Milea? Dia dannya Bu. Oh, dannya. Dia dannya Bu. Dan Dilan dan Milea gitu ya Bu ya. di tengah dong ya. Iya. Oke. Kita akan coba nih tanya nih ke teman-teman atau ke milenial kita nih Bu, ke Bro Apri. Bro Apri, kira-kira apa pandangan dari rekan-rekan milenial nih terhadap hal yang tadi? Oke. Izin Bu ya. Oke.
Izin juga Bapak Ibu dan teman-teman Laskar Tangguh Mandiri in Health. Mungkin secara konsep tema yang kita bicarakan pada siang hari ini yaitu sebagai eksekutor gitu ya yang dibicarakan tadi. Benar sekali yang dibicarakan oleh Bu Jenny bahwa leader-leader kita yang ada di Mandiri in Health ini sangat hebat sekali ya. Menerapkan konsep leader itu sudah dengan baik. Namun pastinya di generasi milenial yang umurnya under 30 mungkin ya Bro ya. Bisa dibilang gitu kah? Masuk berarti saya. Bisa jadi. Oke. Mungkin masih banyak berharap apa saja sih yang harus diharapkan oleh seorang leader gitu. Salah satunya tadi selain leader itu menjadi seorang eksekutor, kami juga berharap leader juga sebagai driver. Driver itu gimana sih? Mengajak gitu, mengajak kami gitu, memahami teman-teman timnya gitu, baik secara emosional gitu, komunikasi interpersonal itu menurut saya penting ya dalam untuk mencapai target atau konsep yang sudah direncanakan. Itu sih harapan yang generasi saat ini yang mungkin sangat diperlukan seperti itu. Karena ketika sudah nyaman, inovasi dan kreasi akan keluar. Benar sekali. Poinnya itu ya, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk rekan milenial kita. Thank you banget Bro Apri. Jadi itu pesan yang cukup dalam juga. Artinya bagaimana cara kita membangkitkan potensi dari tim. Rasa-rasanya buat nyaman. Target pasti selalu akan ada. Tetapi dengan rasa nyaman, dengan trust yang diberikan, pasti akan makin tercapai lagi. Bahkan bukan hanya tercapai, melampaui target ya. Luar biasa. Kita masuk nih ke pertanyaan yang kedua nih Bu. Kalau kita bicara eksekusi, itu kan sepertinya mudah ya Bu ya. Udah dong segera eksekusi kayak gitu kan. Nah, cuman kan kalau dalam bisnis prakteknya itu kan agak sedikit ya tantangannya kan banyak juga, A, B, C, D segala macamnya ya Bu ya. Kira-kira nih Bu bagaimana nih Bu cara menerapkan strategi yang sudah tersusun dengan baik itu dapat terlaksana dengan baik Bu? Iya Kang, jadi mungkin kalau apa namanya mengeksekusi itu kan mengambil keputusan ya, mengimplementasikan. Nah, sebelum melakukan apa namanya pengambilan keputusan, tentu saja tadi kita harus melihat dulu ya. Artinya bukan berarti seorang leader mengeksekusi itu dengan semena-mena gitu kan. Pasti ada beberapa pertimbangan. Nah, yang pertimbangan-pertimbangan ini yang tetap harus dilakukan gitu ya. Misalnya melihat peluang yang ada, kemudian apa keunggulan kita. Kalau tadi lihat di video pertama juga harusnya menjadi competitive advantage kita itu yang apa namanya ditingkatkan gitu, artinya dikembangkan terus agar nantinya tadi yang strategi disusun kemudian langkah-langkah eksekusinya berfokus pada competitive advantage kita. Nah, di dalam mengeksekusi itu tentu saja seorang leaders mempertimbangkan resikonya. Jadi melakukan mitigasi resiko. Jadi jangan sampai eksekusinya juga tidak terarah. Jadi makanya tetap fokus, kemudian di dalam mengeksekusi tetap memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terjadi, risiko operasional, risiko finansial terutama itu tetap diperhatikan ya. Kemudian juga risiko reputasi, kadang-kadang ini yang kelupaan. Jadi mungkin itu intinya jangan sampai juga nantinya pertimbangan-pertimbangan tadi mungkin kita punya kelemahan, ada tantangan dari luar begitu ya. Tapi yang justru dilihat ada sisi positif yaitu tadi competitive advantage kita. Kemudian juga apa namanya resiko-resikonya sudah kita persiapkan dengan baik, maka itu menjadi kunci eksekusi itu bisa dijalankan. Oke. Adem banget Bu, adem dan memang itu berisi banget untuk kita aplikasikan nih Bu. Jadi ilmu-ilmu yang luar biasa nih Bu. Baru 2 pertanyaan nih yang apa yang kita bahas. Masih ada 7 pertanyaan lagi rekan-rekan. Dari Bro Apri, dari milenial gimana nih sepertinya? Untuk strategi dalam mengeksekusi gitu ya, sebuah konsep gitu ya Bro. Karena sebagai eksekutor juga kan di lapangan sebetulnya kan, gimana nih caranya? Oke, mungkin teman-teman yang generasi muda agak bahkan sependapat dengan saya ya Bro ya. Kami itu di teman-teman muda itu mungkin untuk strategi pelaksanaan dalam suatu rencana itu kami tidak ingin hal-hal yang terlalu birokrasi gitu. Hal yang harus surat menyurat secara formal apa gitu. Mungkin pandangan kami itu bagaimana caranya secara
tuntas, efisien waktu, namun target dan capaian itu goals-nya sampai gitu. Tapi Oke. tanpa harus birokrasi yang panjang sekali. Asalkan dengan waktu yang efisien itu tidak melanggar dari aturan yang ada gitu. Mungkin itu sih. Kuncinya itu ya. Iya. Ini indemnity banget, Bu. Indemnity banget. Jadi langsung direct pelayanan tercapai, Benar sekali. pengobatan tercapai, indemnity banget ya. Benar sekali. Tapi notice banget Bro Apri ya terkait itu. Jadi intinya tidak banyak birokrasi, percayakan kepada kami bahwa tujuan itu pasti akan tercapai. Intinya gitu Benar ya. sekali. Oke. Seperti WFH, WFO, WFA, is oke mungkin ya. Work anywhere ya Bu ya. Mungkin bisa kerja di mana saja. Itu Bu, nanti gitu. kita bahas nanti itu. Nggak usah di spill di sini lah. Tapi terima Setuju kasih nggak loh. teman-teman? Tepuk tangan dong untuk dua narasumber kita yang sudah luar biasa ini. Nah, pertanyaan ketiga nih Bu. Pertanyaan ketiga. Jangan susah-susah ya. Rasa-rasanya ini pertanyaan-pertanyaan menarik Bu, nggak akan susah, tapi ini pasti akan menjadi ilmu-ilmu yang luar biasa nih Bu. Kita ingin membicarakan terkait tanggung jawab, rencana, dan juga pelaksanaan nih Bu, seperti itu ya. Artinya memang ketika dalam mengeksekusi strategi itu kadang-kadang kan leader juga harus ada tanggung jawab yang harus diimplementasikan juga. Nah, konflik-konflik yang sering terjadi nih Bu, ya di dalam leader itu kan dengan anggota timnya yang mungkin tidak paham ataupun seperti apa gitu Bu. Bagaimana sih Bu caranya untuk mengatasi hal tersebut gitu? Mungkin jawaban saya sekarang mulai juga memikirkan nanti milenial ngomong apa nih gitu. Supaya bisa jadi jembatan juga. Iya. Ya, jadi karena kalau tadi inginnya tanpa birokrasi, saya juga setuju sih itu juga akan memperpanjang. Sorry, ini menyambung ke yang. Tapi tetap harus ada tadi ya, tidak boleh melanggar. Nah, Iya. sekarang bagaimana rencana yang tadi kita akan eksekusikan ini bisa berjalan. Jadi tadi kita fokus sebenarnya apa sih yang mau kita laksanakan, implementasikan dari strategi ini kan ya. Nah, yang terpenting itu semuanya harus terukur ya. Artinya tadi kan mungkin kalau strategi itu harus spesifik dan lain-lain. Tapi kalau ini yang mau kita eksekusi itu apa? Harus ada ukurannya. Kalau saya selalu kepada teman-teman kalau di Rabit tuh before afternya tuh harus jelas. Jadi kita punya catatan. Katakanlah tadi selalu saya bilang COB kita 100 mau jadi 1000 ya. Jadi ini dicatat gitu. Nah untuk mencapai ini tadi tiap bulannya harus ada. Jadi kalau saya ada namanya lag measure gitu. Jadi ukuran dari berapa menjadi berapa dan kapan. Ya, kapan ini akan dicapai. Kalau tidak kita nanti mengeksekusinya juga mundur-mundur gitu. Katakanlah di tengah semester kita harus sekian gitu. Jadi timeline-nya harus jelas. Saya makanya selalu juga minta POA agar apa? Memudah. Yang ketiga adalah memonitoringnya. Ya, di dalam ini eksekusi itu kadang-kadang lemahnya strategi sudah ada, kemudian rencana ada, kemudian diimplementasikan. Implementasinya tapi sejauh mana eksekusi ini dijalankan belum diukur gitu tadi. Target ukurannya harus ada, monitoringnya. Apa memang selesai apa enggak? Selesai sih, tapi mundur lagi 2 bulan, mundur lagi 2 bulan. Nah ini di dalam mengeksekusi satu hal yang harus dipertimbangkan adalah monitoring. Dan ini saya berharap di tim itu kalau mungkin di kantor pusat tuh bulanan, kalau di kantor yang lebih unit yang lebih kecil itu harusnya mingguan. Tiap Jumat misalnya, capaian kita berapa gitu ya. Bahkan di dalam eksekusi ini kadang kalau monitoringnya ini secara mingguan gitu, apabila ada masalah itu bisa cepat diatasi. Tapi kalau kita monitornya kelupaan, apalagi lama ya, itu biasanya keterusan gitu. Masalahnya nggak bisa ini. Nah, di dalam mengatasi masalah, bisa yang kadang-kadang di dalam tim itu pada waktu katakanlah mingguan mengevaluasi ini, atau bahkan kalau ada di beberapa kantor itu yang istilahnya morning briefing. Nah, di morning briefing itu daily lebih cakep lagi. Ada masalah apa yang bisa kadang-kadang tim lainnya memberikan masukan atau ada yang harus diselesaikan oleh atasan.
Iya. clear the path istilahnya. Jadi membuka jalan. Jalan, Oke deh, iya, iya. kalau gitu kita ketemu sama direktur rumah sakit aja. Oke. Biar nanti saya ikut dampingin. Kalau memang PRO-nya nggak bisa nyelesain gitu ya. Iya. Belum mau juga nih cobain. Kalau Eskalasi gitu ke atas ya Bu ya. eskalasi Iya. kepada atasan. Karena kalau target ini didiamkan, maka teman-teman sudah mengeksekusi sih langkah-langkahnya gitu ya. Tapi belum tercapai. Nah ini kalau tidak dimonitor dengan baik, maka harus segera dicarikan solusi. Hal lainnya yang penting adalah accountability-nya, tanggung jawab. Oke. Ya di dalam mengeksekusi. Saya setuju tidak ada birokrasi gitu ya, tidak berbelit-belit. Itu Iya. memang pastinya kita kalau bisa kita buat suatu bisnis proses yang sangat simple ya. Kalau bisa ada apa istilahnya tuh cut off gitu ya, potong jalan. Tapi yang tadi selama tidak melanggar regulasi begitu ya, kita mencari jalan pintas yang lebih baik begitu. Tapi tanggung jawab itu Iya. tetap penting. Jadi eksekusi bukan sekedar eksekusi, yang bertanggung jawab, Iya. yang memang juga ada terukur dan juga kita monitor. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk jawabannya. Saya setuju Bu terkait morning briefing. Karena apa? Morning briefing tidak harus lama Bu. Itu hanya sharing, mungkin ada potensi-potensi masalah, sehingga masalah yang ada tidak sampai menjadi besar. Masalah itu kan kalau bisa yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Jangan sampai yang kecil malah menjadi besar, kan seperti itu kan? Pernah nggak Bro Apri? Benar sekali. Tapi pertanyaan selanjutnya untuk Bro Apri juga nih, mengenai tanggung jawab dengan pertanyaan yang sama, itu kira-kira di rekan-rekan milenial seperti apa sih Mas Apri untuk ininya Bro, untuk kendala-kendala yang terjadi terkait tanggung jawab, sehingga tidak tercapai target dan lain-lain? Oke Bro, izin lagi Bu Jen menyuarakan lagi ya. Karena kita memang sudah diminta untuk di sini, gak usah izin-izin. Kalau berbeda pendapat nggak apa-apa gitu Bu. Oke, mungkin kendala gitu ya Kak ya Bro ya, atau stage apa yang sering terjadi di lapangan pada saat berkomunikasi dalam dunia kerja atau organisasi seperti itu. Mungkin sering terjadi pada teman-teman di sini atau bahkan sangat sering terjadi di teman-teman others company. Hal ini terjadi mungkin sebagai individu di dalam tim itu kita mengalami naik turunnya semangat atau kompetensi kita dalam bekerja. Kita sadar sih mengalami hal tersebut seperti itu. Nah, mungkin langkah dari ini izin ya dari saya dulu ya. Nah, dari saya itu bagaimana caranya saya untuk mengidentifikasi diri saya. Kenapa saya bisa adanya turun dalam kompetensi, turun dalam semangat bekerja, ada apa, kendalanya seperti apa. Setelah saya menemukan kendala itu, mungkin yang saya lakukan adalah share kepada tim saya, Bu. Terkhususnya juga kepada leader saya. Nah, di sini kami mengharapkan leader itu juga sebagai sosok apa ya, pendengar yang baik, memberi solusi yang baik. Bagaimana caranya semangat kami untuk berkompetensi ini bisa tumbuh lagi agar target-target setiap pekerjaan itu bisa tercapai. Karena takutnya seperti apa? Apabila kami tidak memiliki wadah untuk bercerita, hanya daily kita depan laptop aja, depan kertas aja gitu. Sepertinya kita juga acuh ya dengan pekerjaan itu. Dan kita juga acuh dengan lingkungan kerja. Seperti itu Bro. Bisa juga kita kaitkan dengan video yang ketiga tadi, pada saat adanya tim atau kita sebagai individu yang tidak kompeten atau turun dalam progres pekerjaannya, yang kami harapkan dari leaders itu bagaimana leadersnya itu mendevelop kami gitu. Oke. Bagaimana kami juga diikutsertakan untuk pengembangan diri kami, skill kami, kemampuan kami gitu. Kalau di video tadi, ini nggak ada di InHealth ya. Di video tadi terlihat ada seorang leader yang malah membebankan bebannya ke tim lainnya gitu. Nah, kami malah berharap harusnya kami loh yang di-develop gitu, bukan untuk diberikan ke orang lain. Seperti itu sih mungkin kurang lebihnya. Damage banget, luar biasa, tepuk tangan. Rekan-rekan semuanya, betul ya. Jadi memang ya itulah, nyaman dulu ya. Kita buat nyaman dulu seperti itu. Dan rasa-rasanya juga rekan-rekan milenial pasti punya rasa tanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan juga ya, rasa-rasanya. Pasti itu suka apa ya? Dekatan secara emosional gitu kayaknya ya. Wah, ini berat juga nih. Berat juga nih. Karena yang berat bukan siapa-siapa. Pak Jogi nanti yang berat kalau masalah emosional Itu juga seperti Pak itu. Jogi ya. Tapi message-nya tersampaikan, Bro. Tersampaikan. Apa? Ya kita buat nyaman dan kita
coba mungkin nanti ada ini ya, ada menjadi masukan juga nih supaya ada sesi, salah satu sesi mungkin ya, atau sesi khusus. Karena memang betul, tidak hanya milenial saja Bu ya, sebagian leader juga perlu sesi untuk didengar juga mungkin. Karena apa? Mungkin salah satu inovasi, kreasi akan keluar pada saat sharing itu mungkin Bu, seperti itu. Bro Jogi, tolong dicatat, ada tugas tambahan. Thank you Divisi SDM. Selanjutnya Bu, pertanyaan keempat, ini khusus untuk Ibu saja. Ibu kan dulu saya masih ingat bahwa kita sama-sama di InHealth Bu ya, waktu itu awal berdiri, kita sama-sama di Bandung, di salah satu perusahaan di BUMN Bu ya, yang membuat senjata Bu, sampai kita diberikan masukan-masukan yang luar biasa. Ibu terus bergerak ke perusahaan selanjutnya, Ibu ya, sampai sekarang Ibu kembali lagi ke Mandiri Health dengan posisi Direktur Operasional. Boleh share nggak Bu, trik yang Ibu lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada selama menjalankan tugas-tugas yang ada Bu, seperti itu? Ya, baik. Saya rasa sih kalau pengalaman sampai saat ini, sebagai leaders ya, rasanya yang harus dilakukan itu adalah selalu kita jangan sampai tidak fokus gitu. Jadi selalu fokus gitu. Yang saya selalu sebutnya yang utama apa sih? Karena gini, kalau masalah itu sebenarnya banyak kan. Saking banyak yang diselesaikan, kemudian ada tugas rutin, akhirnya kita tidak fokus ke akar masalahnya. Saya senang juga di InHealth sekarang kan udah ada Rinjani gitu. Udah kelihatan bahwa fokus kita adalah untuk mengendalikan loss ratio kepada khususnya yang indemnity, tidak hanya juga termasuk juga yang managed care. Kemudian sudah ada blok-bloknya. Nah itu sebagai important goals yang sudah dituju. Nah kemudian sebenarnya nantinya kalau sudah ketahuan target-target tersebut, di dalam mengeksekusi itu tadi saya setuju dengan Mas Apri ya, Bro Apri ya. Saya bro aja saya ya. Bro aja lah, bro aja. Kita Itu kerja tim ya. Saya merasa saya tidak pernah seorang leaders itu akan berhasil tanpa adanya kerja tim. Betul. Ya, jadi saya setuju juga bahwa sebagai leaders kita banyak mendengar, karena kalau sebagai direction itu pastinya ada kan arahan, Bu, mohon arahan, pimpinan selalu begitu kan, kepala divisi minta arahannya, kepala unit juga minta arahannya. Tapi kapan seorang leaders juga mendengarkan. Jadi di dalam kerja tim tentu saja sudah ada pembagian tugas kan begitu ya. Leaders kemana, kerjanya apa, kemudian subordinatnya apa gitu. Tetapi di dalam mengambil keputusan itu biasanya leaders harus banyak mendengar masukan-masukan dari timnya gitu. Saya biasanya begitu, makanya juga kalau di Rapid ada usulan nggak dari teman-teman daerah? Kira-kira solusi, biasanya seorang leaders adalah idenya, tapi belum tentu itu yang terbaik gitu ya, karena posisi di lapangan kadang-kadang juga punya problematika yang berbeda-beda, di mana keputusannya mungkin tidak satu keputusan itu sebagai yang dieksekusi. Oke, yang di wilayah Jakarta begini, yang di wilayah Makassar mungkin situasinya berbeda karena kondisinya berbeda. Jadi di dalam mengambil keputusan tentu saja atau mengeksekusi banyak mendengar juga kepada timnya. Jadi kerja, karena tadi tanpa tim kita tidak akan menjadi apa-apa gitu ya. Dengarkan, tapi ya itu tadi tim juga harus semangatnya dijaga. Mungkin kalau anak milenial sekarang tadi inginnya ada beberapa kantor nih Pak Tommy, Pak Bang Jogi ya, yang kantornya tuh kantor kita udah mulai bagus nih, udah nggak mulai kursi yang duduk yang di locker gitu ya. Ada yang rapatnya itu dia buat satu sudut di kantornya yang dibuat seperti dia di taman gitu, atau memang betulan rapatnya sekali-sekali di taman gitu ya, agar tadi ide-idenya muncul gitu. Nah ini mungkin satu juga inovasi, saya jadi coba menyuarakan juga, jadi tidak harus rapat melulu di kantor sampai malam begitu ya. Nanti mungkin akan ada lagi keluhan dari ini, habis rapatnya sampai malam terus, Sabtu Minggu juga rapat. Nah sebenarnya kalau kita bisa time management, timnya juga solid, target-targetnya tercapai, mestinya ya sesuai dengan waktu yang ditetapkan itu bisa gitu. Jadi kalau saya tadi kunci suksesnya kerja tim, kemudian koordinasi komunikasi tadi ya memang banyak mendengar juga
tidak hanya satu arah gitu. Oke. Jadi koordinasi komunikasi. Kemudian satu lagi yang saya juga memang di posisi terakhir saya itu bagaimana kita memanage stakeholder. Ya, kalau saat ini stakeholder kita rumah sakit, kemudian badan usaha, apalagi mungkin vendor gitu ya. Tetapi kita lupa kita punya stakeholder lain yang mungkin bisa mensupport kita ya, BPJS misalnya ya, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, stakeholdernya ini kita petakan dulu mana saja yang mungkin kontak dengan kita, mana yang prioritas. Dan di dalam memanage stakeholder itu kita tidak hanya berkomunikasi, saya merasa itu satu keberhasilan, tapi kita berkomunikasi pada saat ada masalah atau kita punya pekerjaan gitu, rapat gitu ya. Tetapi justru komunikasi-komunikasi di saat informal, katakanlah hobinya apa gitu ya, traveling, yuk traveling bareng, hobinya mancing, yuk mancing bareng atau nonton bareng Healing gitu bareng ya Bu ya. Iya, healing bareng gitu ya. Jadi kita punya as a friend gitu loh. Jadi pada waktu kita ada masalah, kadang-kadang stakeholder kita di depan kita malahan. Kalau kita sedang berkonfrontasi dengan oh enggak kok enggak masalah. Jadi itu. Jadi membuat teman sebanyak mungkin ya, stakeholder yang di-manage dengan baik tanpa dengan kedekatan pribadi itu juga menjadi salah satu keberhasilan. Siap. Luar biasa. Terima kasih banget Bu, memanage stakeholder, terus juga berkomunikasi, fokus, kebersamaan, kolaborasi, kerjasama tim itu kunci sukses Bu Jenny. Ternyata tepuk tangan dong untuk Bu Jenny sekali lagi, rekan-rekan semuanya. Saya setuju Bu. Karena apa? Kita harus menciptakan Avengers Bu ya, bukan Superman. Karena apa? Kerjasama tim Bu, bukan satu orang saja seperti itu Bu ya. Jadi luar biasa Bu, tipsnya, ilmunya yang harus kita contoh dan saya pribadi akan saya contek Bu ya. Dan pertanyaan yang selanjutnya Bu, pertanyaan yang kelima. Kita kalau bicara driving execution itu kan harus ada hal-hal yang memang bisa kita eksekusi, dari sisi perencanaannya juga kita buat, kita eksekusi juga. Nah, menurut Ibu sendiri Bu, apa yang harus dilakukan oleh leaders dan future leaders ya Bu ya? Artinya bibit-bibit potensial Bu, bibit-bibit unggul untuk menjadi pribadi yang memiliki kapasitas driving execution. Ya, saya sih berharap leaders dan calon leaders ini tadi saya rasa udah jago lah bikin strategi perencanaannya. Tapi tadi tetap berfokus pada result gitu ya. Berfokus pada result tapi juga tidak ada bisnis proses yang dilanggar ya. Silahkan bisnis proses bisa di shortcut gitu ya. Intinya target goals ini harus clear. Jangan sampai tujuannya nggak jelas gitu. Apa sih sebenarnya yang mau dicapai nih dengan katakanlah saya contohkan aja yang ada di tempat saya ya. Untuk yang efisiensi blok 4 itu ya, efisiensi biaya PLKes itu sebenarnya apa sih tujuannya? Apakah memang untuk menurunkan loss ratio atau hanya untuk menambah NPAT, nah gitu kan ya harus clear gitu. Jadi kalau tujuan itu saja tidak clear, maka leaders dan future leadersnya itu itu leaders harus tahu, maka subordinatnya menjadi nggak jelas. Sebenarnya buat apa yang dilakukan untuk yang hari-hari dikerjakan gitu ya. Jadi harus clear directionnya, tujuan daripada perencanaan yang dibuat ini untuk apa yang ingin dicapai gitu ya. Kemudian saya rasa memang tadi saya sudah sampaikan monitoring ya. Kalau memang perencanaan ini nggak dimonitor, kemudian tadi tanggung jawabnya juga nggak jelas, saya rasa ini. Jadi mungkin itu yang penting itu kemudian result juga menjadi tujuan akhir yang harus dipertimbangkan. Luar biasa Bu. Jadi kita harus tahu tujuannya kemana dan kita harus monitoring tuh, iya kan? Apa yang menjadi tujuan kita, perjalanannya seperti apa, itu harus dimonitoring juga. Ya, mungkin ini agak nyambung dengan topik yang Pak Butam yang pertama ya. Artinya di dalam melakukan seorang leaders itu juga harus melakukan inovasi.
jangan hanya Being and efficient. apa istilahnya itu business as usual. Jadi lakukan itu saja. Nah ini di dalam melakukan apa langkah-langkah ini harus ada inovasi-inovasi. Saya berharap sih future leader udah mulai itu. Kan kalau bisa itu di KPI itu Pak Tommy harus ada inovasi di setiap unit misalnya atau di setiap kops. Jadi dilombakan gitu. Ini jadi satu apa namanya satu tantangan agar muncul ide-ide baru, wawasan apa gagasan-gagasan baru gitu untuk mencapai tujuan tadi result itu. Setuju Bu. Ini kesempatan kita Bu untuk memberikan tambahan-tambahan kerjaan untuk Pak Tommy dan tim Bu. Kita sampaikan aja Bu nanti masukan-masukannya. Siap Pak Tommy ya, nggak apa-apa ya Pak Tommy ya. Untuk kebaikan kita bersama Pak. Tapi saat ini juga Bapak sudah luar biasa dan tim Pak sudah mempersiapkan acara yang sudah luar biasa ini. Membuat kita juga bisa sharing juga dan menyampaikan ide-ide dan gagasan juga. Saya menarik Bu tadi terkait yang Ibu sampaikan. Inovasi Bu ya. Karena saya pernah melihat film Ant-Man Bu ya. Di situ ada satu quote yang bagus Bu. Akan selalu ada tempat untuk berkembang. Jadi dimanapun berada itu pasti akan ada kesempatan kita untuk memberikan improvisasi dan juga inovasi-inovasi yang selanjutnya. Pertanyaan yang sama ke Bro Apri. Gimana kira-kira Bro Apri? Terkait kapasitas ya untuk seorang leader gitu ya Bro ya. Seperti kita ketahui, kapasitas yang ada di Mandiri Head untuk leader-leaders kita pastinya memiliki cara dan strategi yang masing-masing ya untuk mendriving timnya agar target-targetnya itu bisa tercapai. Dan saya bangga sekali bisa bergabung di sini Bu, karena ternyata leader-leader kita hebat sekali. Kalau nggak hebat, nggak mungkin kita menjadi asuransi terbaik di Indonesia. Tepuk tangan Nggak sih? Mungkin pandangan saya, semoga saya menjadi calon leader ya Bu ya. Amin, amin, Ya. amin, amin. Mungkin hal apa sih yang harus, kapasitas apa yang saya harus persiapkan agar saya bisa menjadi seorang calon leader. Gini Bu, saya bercermin dengan leader saya saat ini Bu. Siapa itu? Ya di sini ada gak ya? Oh ada ternyata, ada Pak Citra. Ya. Citra apa? Citra Widi Siswanto yang akrab dipanggil Mas Ciwan gitu. Tepuk tangan untuk Mas Ciwan. Thank you Mas Ciwan sudah bergabung di sini. Terkait pandangan leaders ya, saya kali bercermin kepada beliau bahwa calon leaders itu sesuai dengan slogan BUMN yang harus dimiliki adalah akhlak. Akhlak. Iya, akhlak. Apa itu? Amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan saya setuju sekali leader saya saat ini ke semua konsep itu dimiliki. Yang sangat saya tiru adalah kolaboratif. Kolaborasi. Iya, saya senang sekali diskusi dengan beliau. Iya. Jadi terkadang beliau juga mengajarkan kalau diskusi itu nggak melulu tentang pekerjaan, tapi hal-hal apa saja yang bisa kita diskusikan menarik untuk mengikat rasa emosional interpersonal tadi. Iya, jadi rasa nyaman itu timbul gitu. Tapi jangan nyaman dalam pekerjaan ya pastinya. Itu sih pastinya. Thank you Bro Apri. Jadi kalau saya boleh menambahkan ya, ada survei Bu di Bandung di Kecamatan Ciparai. Yang namanya Wawan itu memang akan membuat nyaman Bu seperti itu Bu. Citra Wawan Setiawan memang seperti itu. Karena number one ya. Tepuk tangan ya, boleh tepuk tangan ya. Tapi cuma di Ciparai. Akan go nasional Bu dan go internasional. Oke siap. Bu, ini ada 3 pertanyaan lagi nih Bu. 3 pertanyaan yang akan kita bahas karena mungkin kita akan batasi 10 menit lagi. Rasa-rasanya ini masih banyak nih teman-teman yang penasaran ingin berdiskusi dan ini kesempatan juga buat teman-teman Selindo untuk berdiskusi dan bertanya langsung kepada Ibu. Bu, kalau kita bicara Bu mengenai ada situs di web Harvard Business Review itu ada 4 ways to be more effective at execution Bu ya. Jadi salah satunya adalah give more feedback, especially more positive feedback. Jadi feedback positif yang itu disampaikan dan diberikan. Itu kira-kira seperti apa nih Bu? Menurut Ibu? Mudah-mudahan jawaban saya bisa diakomodir sama milenial ya. Tapi jujur memang seorang leaders harusnya bisa berkomunikasi dengan baik dengan bawahan ya. Kalau tadi sekedar mendelegasikan saja, tidak mengkomunikasikan. Kayak yang baju merah tadi ya Bu ya. Itu yang jas merah tuh tadi siapa ya? Iya.
Iya, karena nggak semua subordinatnya itu memang udah pengalaman kerja, siap Iya, kerja, paham apa yang dikerjakan, betul. begitu ya. Mungkin ini suatu yang baru. Jadi kalau saya selalu mudah-mudahan gunakan kalimat positif ya. Ya kan orang kalau kalimatnya positif, energi positif, yang diberi tugas itu juga nantinya akan semangat gitu ya. Jadi gunakan kalimat positif gitu ya. Kemudian apa namanya tadi ya mendengarkan feedback sudah pasti ya. Tapi paling tidak kalau dia misalnya tidak dengan baik, based on data, panggil ke ruangan. Mungkin yang tidak didengar di semua orang gitu ya. Jadi itu dalam memberikan feedback, pasti harus gitu karena subordinat tidak selalu dia perform dengan baik ya. Iya. Tapi manakala dia tidak baik, maka dipanggil ke ruangan, diberikan pemahaman, di coaching. Saya setuju banget kalau dia memang belum mampu diberikan training gitu ya. Jadi Iya, iya. seperti itu. Tetapi pada apa namanya terutama di tempat yang didengar semua orang, tentu saja teguran-teguran itu tidak harus diberikan Iya, secara khusus kepada per orang. Kalau kesalahannya satu orang itu dipanggil kemudian diberikan feedback. Nah, kemudian yang memang harus juga dilakukan adalah apa namanya membuat komitmen baru nanti setelah feedback itu membuat komitmen baru dengan si yang bersangkutan agar betul-betul bisa melaksanakan. Jadi Iya. setuju ada feedback, gunakan kalimat positif, energi positif agar tim ini tetap solid gitu. Buat suasana karena kalau timnya saja sudah tidak solid nggak akan mencapai Target dan iya dalam tujuan ya, Bu, ya? tujuannya betul. Kalau leadernya seperti ini, masa iya sih kita nggak bisa mencapai tujuan dan target ya rekan-rekan semuanya ya. Adem gitu kan, jadi kita juga nyaman, kita enak. Jadi ya kita support terus lah Bu ya, maksimal banget Bu dari kita. Tapi pertanyaan yang sama juga nih kepada Bro Apri. Pandangannya gimana sih dari Setuju rekan-rekan milenial? banget ya dengan Banget, pakai pendapat. banget, dua Bu. Dua Pakai kali nih tasjid, banget pakai banget. tasjid Bu ya, Karena banget. ya pada saat penyampaian feedback itu menggunakan kalimat positif. Karena saya rasa generasi muda saat ini memiliki daya sensitif yang lebih pekah gitu ya. Peka ya. Pekah gitu. Apalagi pada saat mendengarkan suatu celetukan dikit, bikin story, bikin Baper. status, teknologi dan baper gue ya bahasa gitu. Lebih mudah baper gitu. Cerita sana sini gitu. Jadi seakan-akan mengundang konflik yang baru gitu. Iya, iya. Nah, mungkin seperti ini, Bro. Saya pernah membaca untuk generasi milenial pada saat penyampaian feedback itu ada salah satu trik ya di dalam salah satu buku saya berbicara itu ada trik yang dinamakan burger trick gitu untuk penyampaian feedback. Di mana mungkin bisa kita pada saat menyampaikan feedback diawali dengan roti yang paling bawah. Itu roti itu kita awali dengan apresiasi mungkin, pujian dan sebagainya macamnya. Selanjutnya dilapisi oleh daging. Nah, daging itulah kita mungkin dalam bentuk koreksi mungkin atau dalam bentuk semangat baru gitu. Atau Inti dari permasalahannya yang apa yang harus dilakukan dan dibungkus lagi oleh roti, apresiasi lagi untuk menumbuhkan semangat kedepannya lebih baik lagi. Mungkin seperti itu sih. Luar biasa banget. Tepuk tangan dong. Ini pertanyaan yang luar biasa menurut saya karena ada burgernya. Mudah-mudahan siang hari ini kita ada burger juga di sini ya untuk kita narasumber dan moderator ya. Itu sebenarnya menyinggung sih. Itu tujuan kita memang seperti itu. Pertanyaan selanjutnya hanya untuk Bro Apri nih, Bu. Untuk rekan milenial kita. Milenial itu kan seperti yang tadi disampaikan, ya kan? Kadang-kadang bikin story lah. Ya kalau kita bilang labil mungkin ya secara emosi ya, sedikit-sedikit bikin status. Padahal mungkin tidak ingin berkonflik juga. Sebetulnya bukan untuk berkonflik, hanya ingin mengaktualisasikan isi hati mungkin seperti itu ya. Dan juga yang menjadi hot issue dari milenial adalah itu sering banget tuh menclok-menclok tuh. Perusahaan A, wah nggak nyaman nih, pindah lagi. Memang bagaimana sih pandangan dari rekan-rekan milenial dengan kondisi seperti itu? Apa yang membuat seperti itu gitu loh? Oke. Generasi milenial yang pastinya jiwanya menggebu-gebu, jiwanya ingin belajar terus, ingin pengetahuan hal yang baru sangat membakar gitu ya. Pastinya teman-teman juga menginginkan hal yang baru, ilmu yang baru seperti itu. Namun saya juga membaca salah satu website pernah ya terjadi bahwa ada survei dari Golub survei itu
alasan teman-teman itu hengkang atau resign dari pekerjaan itu adalah lebih dari 70% di generasi milenial itu tidak adanya kecocokan antara individu tersebut kepada leadersnya atau atasannya. Jadi hal ini setelah saya membaca survei itu saya kaget nih. Berarti kan komunikasi interpersonalnya itu tidak ada. Hampir tidak ada lah mungkin. Nah, yang diharapkan generasi milenial tadi, mungkin selain kami haus akan ilmu, bro, haus akan hal-hal yang baru, pastinya yang sudah disebut tadi, rasa nyaman aja itu yang kami inginkan gitu. Ya masa kita udah nyaman di sini, ngapain sih capek-capek harus interview ulang, nge-apply ulang ke tempat yang baru yang belum tentu rasa nyamannya kita dapat di saat ini. Dan rasa nyaman ini sejauh ini saya dapatkan di divisi saya ya pada saat ini. Ya. Tepuk tangan dong. Ini spill terus divisi nih. KPI masih Desember ya, nanti masih lama deh. Karena saya lihat juga di divisi saya juga Bu, mungkin kurang lebih sama di divisi yang lain. Yang penting target tercapai, tidak menyalahin aturan, komunikasi itu terjalan, dan tidak merugikan orang lain. Oke. Itu sih. Jadi kita rasa kekeluargaan dan kenyamanan itu ada gitu. Buat nyaman, Iya. gitu ya. Buat nyaman, dan jangan lupa tadi poin yang sangat penting dari narasumber kita dari Ibu Jenny adalah berikan poin-poin positif, kata-kata positif, narasi-narasi positif. Ya, karena sebetulnya ketika kita mengeluarkan narasi negatif, itu akan kembali lagi kepada kita juga. Pun sama, jika kita memberikan hal-hal yang positif, narasi-narasi positif, itu akan kembali lagi kepada kita ya. Benar sekali, Bro. Kena kan? Kenapa? Kena kan juga boleh kok. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir Bu ya. Rasa-rasa ini bersinggungan nih Bu. Yang pertama, di-spill Bu, pengakuan-pengakuan kecil seperti apa nih Bu yang Ibu biasa lakukan Ibu ke tim ke tim Ibu selama Ibu berkarya sampai dengan saat ini, sehingga hal kecil tersebut bisa membangkitkan rasa semangat dari tim Ibu yang sudah berjalan seperti itu. Kecil ya. Mungkin kalau sekedar feedback tadi, misalnya ya tadi, good job gitu ya. Itu aja sudah, padahal dia tidak melakukan prestasi yang besar begitu ya, yang menyelesaikan tugas pada waktunya aja, good job gitu. Gitu aja, itu kebanggaan berarti, nggak tahu nanti, milenial ya yang nilai ya. Tapi saya merasa kita mendatangi mejanya misalnya katakanlah, kemudian menyampaikan hasil kerjanya dan kita bilang good job, itu satu hal kecil yang mungkin bisa dimaknai oleh subordinate kita suatu penghargaan gitu. Kalau yang besarnya mungkin banyak lah, reward misalnya ya, misalnya kalau nanti mencapai ini akan seperti itu. Tapi mungkin perhatian begitu ya, manakala dia selesai pekerjaannya atau manakala dia kemarin nggak masuk sakit itu ditanya lagi begitu kan ya, apakah sudah sembuh? Sudah sembuh, ada yang bisa dibantu dari saya atau mungkin kantor begitu. Jadi hal-hal kecil yang mungkin menyentuh itu bisa. Jadi juga saya memang waktu itu pernah ikut salah satu training, itu disuruh besok pulang training kamu datangin semua meja. Kalau pagi datangin ke meja anak buah untuk melihat gitu ya, minta feedback terhadap kita gitu. Jadi tapi paling tidak penghargaan bahwa dia menyelesaikan pekerjaan. Jadi jangan melulu kalau menyelesaikan pekerjaan, ya itu kan kerjaan kamu, udah seharusnya tanpa suatu penghargaan. Tapi kalau begitu ada kesalahan, cepat sekali menyampaikan punishment-nya begitu. Mungkin itu ya hal kecil yang seru sekali Bu. Bisa menyentuh. Hal kecil. Jadi hanya mendatangi, good job, tepuk pundaknya mungkin Bu ya. Jangan diremas ya, tepuk aja. Atau mungkin kalau untuk leaders sekali-kali mungkin bisa datang pagi. Apri, nasi kuningnya bisa kan? Bisa ya. Bisa banget. Spill juga ke Mas Ciwan maksudnya gitu. Gitu Mas Ciwan ya, masukkan. Pertanyaan terakhir nih. Untuk Ibu dan untuk Bro Apri, kita bicara mengenai saat ini kan target sangat luar biasa Bu ya. Kita istilahnya disuruh kerja bagai kuda nih Bu. Ya kan? Karena saking
luar biasanya nih target nambah Kayak lagu terus. ya, kayak lagu kerja bagai kuda. Iya Bu, gitu ya. kayak lagu Bu. Karena apa? COB-nya ditambah kayak gitu ya Bu ya. COB tambah, closing gitu kan. Jangan hanya renewal aja, newbie-nya. Wah itu Mbak Dewi udah tepuk jidat aja ya Mbak Dewi ya. Tetapi tetap seger. Karena apa? Ya bisa memanage dengan baik. Tapi kira-kira Bu nih gimana ya Bu ya cara memanage waktu dan trik and tipsnya lah Bu, memanage supaya dalam pressure yang besar itu kita tetap bisa menjaga kualitas diri kita, menjaga kesehatan kita dari sisi fisik dan psikis juga Bu. Seperti itu Bu. Betul. Kita kerja juga harus sehat ya. Betul. Kalau nggak sehat nggak bisa kerja. Jadi menurut saya time management menjadi penting. Makanya membagi pekerjaan, beban kerja. Jadi kita juga harus bisa mengatur irama kerja kita, gitu. Beban Irama, kerja kita, oke. irama kerjanya seperti apa. Bukan berarti juga banyak wasting time di jam kerja, terus nanti cari lembur kan gitu. Oke. Jadi itu tadi time managementnya juga harus bagus. Kalau saya bilang kalau tadi dibilang kerja bagai kuda itu harusnya kita memang harus punya work life balance. Work life balance. Kemudian juga jangan lupa kita juga punya tugas spiritual ya. Maaf, saya kan Muslim, jadi saya juga punya 5 kali sehari yang saya harus jalanin gitu. Jangan sampai rapatnya keasikan, diskusinya keasikan, udah menjelang waktu sholat yang berikutnya gitu. Iya, Nah ini yang juga harus diatur gitu ya. Iya, Jadi iya. bukan hanya waktu untuk bekerja, tapi waktu untuk kita menjalani tugas kita sebagai makhluk Tuhan. Mungkin juga Sabtu Minggu gitu ya. Padahal hari Sabtu harus ada yang ke gereja begitu ya. Jadi ini Iya, juga iya. harus ini. Dan mungkin kalau yang jam kerja kebanyakan kan yang Muslim ya, yang Iya. harus beribadah. Itu juga harus kita pentingkan gitu. Setuju. Artinya sebagai leaders kita juga harus ngatur waktu rapat. Ini udah waktunya sholat, break dulu 15 Iya, menit iya. seperti itu. Betul. Atau bergantian ya, itu diatur gitu. Jadi kemudian juga waktu dengan keluarga pastinya. Jadi mungkin yang belum berkeluarga membina dengan calon keluarganya gitu ya. Iya, Bu. Jadi saya setuju banget kita juga memang perlu healing gitu ya. Jadi yang kerjanya fun gitu. Jadi kita nggak ngerasa kita sedang kerja, tapi kita sedang healing gitu. Jadi tapi itu akan membuat semangat. Jadi memang ruangan kerja, kemudian suasana kerja, teman kerja. Kalau teman kerjanya udah Iya. lagi yang musuhan gitu ya, ya gimana ngerasa healing. Tapi kalau teman kerjanya seperti kita sedang sedang traveling sama-sama, padahal travelingnya adalah kita mengerjakan, itu pasti akan menjadi fun gitu. Tapi jam kerja menurut saya tetap harus ada waktu istirahat karena kesehatan juga harus diperhatikan. Caranya adalah kita memanage kerja dengan bagus gitu ya. Iya, Time iya. managementnya harus bagus. Time management ya Bu Iya. ya. Time management dan mana Pak Jogi tadi? Saya mau sebut lagi nih. Sudahkah kita happy Pak Jogi di sini membuat tempat kita happy Bu ya? Karena kalau sudah happy, inovasi pasti akan terus-terusan keluar nih seperti itu. Bro Apri, pandangannya? Terkait time management gitu. Yang sering kita lihat di sosial media, kerja lembur bagai kuda gitu, butuh healing apalah gitu ya, di-push terus oleh atasan gitu. Seperti ini Bro, Bu Jenny, di pikiran Apri malah timbul 2 pertanyaan terkait itu. Sebagai pribadi, apakah kita sudah mengoptimalkan waktu kerja kita? Atau memang benar-benar pekerjaan kita tuh ada 24/7 gitu. Nah ada 2 pertanyaan itu. Namun seperti ini, sering di diskusi dengan teman-teman Apri, di toko sebelah Bu, bahwa keseringan yang terjadi itu benar tidak adanya time management yang tepat. Iya. Contoh seperti ini, mereka merasa waktunya istirahat diganggu untuk pekerjaan, weekend diganggu untuk pekerjaan, waktu bersama keluarga, bersama teman diganggu untuk pekerjaan. Padahal sering juga kita lihat curhatan dari teman-teman, pada saat jam kerja bukan melaksanakan pekerjaan, tapi bisa-bisanya scroll TikTok, bisa-bisanya main game gitu-gitu. Jadi kan itu manajemen waktunya yang tidak tepat gitu. Iya. Jadi seakan-akan generasi milenial itu sering juga menyalahkan pekerjaannya, padahal manajemennya yang kurang baik. Dari sini mungkin pesan untuk kita semua, teman-teman generasi milenial yang bakal menjadi calon leaders, pastinya harus
benar seperti Bu Jenny, bagaimana cara kita menyusun waktu kerja kita, Bu ya. Pada saat kapan kita melakukan pekerjaan, pada saat kita ibadah. Jadi waktu yang diberikan oleh Tuhan kita masing-masing sama ya, 24 jam per hari. Pastinya kita bisa memanage kapan saja kita melakukan pekerjaan itu dan apa saja yang harus kita lakukan di 24 jam per hari itu. Itu bro mungkin dari saya. Luar biasa. Kita tiba di akhir pertanyaan dan di akhir diskusi rekan-rekan semuanya. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk narasumber-narasumber yang luar biasa ini. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Oke. Kita akan persiapkan satu orang penanya terlebih dahulu dari teman-teman yang ada di hall. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sambil menunggu, kita tanya nih rekan-rekan yang ada di online. Rekan-rekan yang ada di online, sudah siapkah dengan pertanyaan-pertanyaan? Oke, ini ada nih Bu, satu pertanyaan yang, ini Mbak Joli nih. Mbak Joli atau siapa nih yang menyampaikan gini Bu, pandangan. Ada masukan, berikan feedback 30 detik. Setelah itu feedback maksudnya masukan-masukan tadi ya Bu ya, menegur, maksudnya menegur, silakan tegur 30 detik, jangan lebih dari 30 detik. Kira-kira pandangannya gimana Bu? Ya cuma. Hanya setengah menit Bu. Iya, tergantung sih kalau saya lebih baik feedback kalau 30 detik tapi dia kalimat negatif ya, energi negatif itu tetap aja nggak bagus Mbak Joli ya. Kalau saya lebih memilih feedback secukupnya kalau memang perlu 1 menit tidak hanya setengah menit karena tadi feedback itu belum tentu negatif ya, bisa juga tadi seperti Mas Apri bilang yang tadi burger tadi saya juga kan good job itu kan sebenarnya feedback ya, suatu feedback mungkin 30 detiknya gitu ya, kalimat pendek ya. Mungkin kalau yang karena gini kalau dia sesuatu yang baik mungkin selesai gitu, good job atau oke, kamu sudah sesuai ini targetmu gitu ya. Tetapi kalau yang memang feedback ini dibutuhkan ditambah dengan coaching gitu ya. Nah, karena dibutuhkan diskusi yang lebih dalam gitu. Kalau hanya 30 detik saya khawatir nanti tidak ada perubahan sikap gitu ya. Jadi ada yang bisa diberikan 30 detik, ada yang memang perlu agak panjang untuk sesi coaching ya. Siap. Coaching konseling gitu ya. Jadi memang atau nanti mungkin memang perlu diklat barangkali kalau memang ternyata belum mampu gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau perilaku sih coaching bisa selesai gitu ya. Jadi belum tentu semua bisa 30 detik. Oke Bu, saya klarifikasi Bu, bukan Mbak Joli, ini Mas Suryo. Mas Suryo menyampaikan 30 detik untuk bungkusnya. Ini burger tadi ya, 30 detik untuk bungkusnya, 30 detik untuk isinya, 30 detik lagi untuk closingnya. Seperti itu Bu ya, tapi rasa-rasanya ya sesuai dengan kondisi ya Bu ya. Kalau memang memungkinkan dengan waktu seperti itu silakan, kalau memang diperlukan yang lama rasa-rasanya kan dengan rekan-rekan milenial kita bisa disesuaikan ya Bu ya, seperti itu. Oke, ada juga nih pernyataan yang bagus nih dari, nah ini baru dari Mbak Joli nih. Pemimpin harus memimpin dengan hati. Karena yang menjadi pemimpin itu bukan hanya fisik tubuhnya, bukan semata-mata akal dan pikirannya, tetapi juga roh dan jiwanya. Luar biasa. Keren banget nih Mbak Joli ini untuk quote of the day-nya nih kayaknya nih. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang online, yang offline dulu silakan. Kesempatan. Oh ada Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi. Terima kasih banyak Mas Wanse. Selamat siang Bu Jenny. Selamat siang. Mas Apri, ini luar biasa acaranya, betul-betul membuka sekali mindset kita ya Bu. Cuma ada satu Bu izin yang saya mau tanyakan, kira-kira Bu, bagaimana tanggapan Ibu untuk yang terjadi ketika saat ini Bu, kebanyakan itu kompetensi itu dikalahkan dengan adanya faktor like or dislike. Atau adanya faktor kedekatan ataupun segala macamnya. Yang mana kadang-kadang setiap orang itu punya berbagai macam cara untuk menarik perhatian dari leadersnya sendiri. Ada yang mungkin, oh ternyata leadersnya ini memang suka sekali nih diajak
untuk melakukan hal-hal yang disukai dia. Intinya mungkin yang nggak bisa dilakukan oleh yang lainnya. Ketika sudah mendapatkan ke sana, mendapatkan hatinya, diluapkanlah segala macam hal-hal yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan, yang mana kebanyakan menjatuhkan tim-timnya yang lain, Bu. Jadi kira-kira apa sih Bu tanggapan Ibu atas kendala-kendala seperti ini? Terima kasih Ini banyak Bu. bukan kasus ini kan, bukan curcol kan? Ya? Bukan. Ini kebanyakan. Ada di Bu. perusahaan lain Ada ya. di perusahaan gitu ya. lain. Terima kasih Bu. Tim ya. Ah, Iya, betul sekali. Terima kasih ya Bu. Iya, makasih. Terima kasih Mbak Dewi. Bu, silakan. Iya, Kang Wawan, Mas Apri, Mbak Dewi ya, makasih pertanyaannya. Nanti mungkin boleh ditanya juga milenial bagaimana ya. Kalau menurut saya seorang leaders itu ya memang harus menilai seseorang betul-betul bukan karena like and dislike. Kalau bisa like and like. Jadi kita harus cinta semua sama subordinate kita, sama tim kita. Kalau tadi ada like and dislike, tetap tim ini tidak akan menjadi solid, ya. Maka kita harus membangun. Nah, Mbak, yang terjadi adalah kalau bagaimana di dalam tim kita ada yang tidak cocok. Nah, ini yang memang menjadi PR, bagaimana kita mempersatukan kalau ada yang ini. Hanya sebagai leader yang penting adalah melihat kinerjanya berdasarkan kriteria yang terukur. Kalau saya targetnya jelas kan ya di dalam KPI misalnya, dia tercapai nggak targetnya. Kemudian juga di dalam penilaian kinerja saya rasa ada attitude juga kan ya Pak Tommy. Dan ini bisa dinilai juga setahu saya ini 360 ya. Jadi jangan khawatir, 360 itu artinya tidak hanya atasannya langsung saja yang dia like gitu atau yang tidak, yang dislike. Temannya, kemudian sejawatnya, subordinatnya, atasan langsungnya itu menilai. Jadi saya rasa kalau untuk menilai kinerja kita sudah cukup baik ya. Nah, mengenai apa namanya tim yang tidak solid ini saya rasa ini PR bisa kita dudukan bersama gitu ya antara yang tidak cocok ini untuk menjadikan solusi gitu ya. Yang memang nanti kalau udah kayak kucing sama apa tikus ya yang Tom and Jerry yang sudah tidak bisa ini mungkin memang di spread team biasanya seperti itu, di spread team di challenge saja tim ini untuk berkinerja. Jadi malah bukan di challenge dari sisi kedekatan tapi di challenge secara kinerjanya gitu. Jadi ini menjadi tantangan dia agar berlomba secara kompetitif yang baik. Yang gitu baik ya. ya Bu ya. Iya. Oke, terima Mungkin kasih itu Bu. Mbak Dewi. Siap, Makasih. terima Iya, kasih. terima Bu. kasih Jawabannya. Sudah jelas ya Mbak Dewi ya. Betul jelas. Sis berarti ya, sis Dewi ya. Tapi kalau mengutip orang Medan yang baru pindah ke Medan, Bu, ada pernyataan begini, semua selesai dengan secangkir kopi. Jadi banyak-banyak yang ngopi ya, kalau memang ada kendala ya. Selesaikan di warung kopi dan selesaikan dengan secangkir kopi. Silakan diskusi, maksudnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dewi atas Thank you, Mas pertanyaannya. Bu, ada pertanyaan nih Bu yang ngechat nih. Kita juga ada beberapa menit terakhir Bu. Dari Fadila, Hai Bu Jenny, dalam driving execution, making decision adalah crucial thing untuk melanjutkan implementasi. Bagaimana membuat leaders mampu making decision karena kecenderungan yang terjadi adalah accountability untuk making decision selalu dilimpahkan kepada top management atau direksi. Sebenarnya kalau accountability nggak semuanya di direksi ya. Oke. Rasanya setiap jenjang jabatan diberikan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya itu clear. Ya. Ya sebatas itu. Katakanlah kalau klaimnya sampai dengan berapa ya? 50 juta ya yang kepala korps. Tiring untuk klaimnya. Ada tiringnya kan, nah itu accountability-nya itu tetap ada. Artinya di direksi ada yang tiringnya lebih besar. Atau barangkali yang ke direksi itu yang diskresi sifatnya. Yang misalnya tadi, klaimnya harusnya 30 hari. Kadaluarsa maka naik ke direksi. Jadi saya berharap making decision ini kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh leaders. Di seluruh jenjang, artinya sampai batas L3 decision apa yang dia diberikan ke dia harus bisa. L2 tentu saja akan lebih tinggi making decisionnya. Ya, jadi making decision harus bisa diberikan atau dimiliki kompetensinya oleh masing-masing level leaders.
Hanya tadi kewenangannya sebatas apa, tanggung jawabnya sebatas apa. Oke. Tidak seluruhnya harus ke direksi, tapi memang tentu saja untuk yang di luar daripada ketentuan Ya. itu dimintakan kepada Betul. direksi. Oke, terima kasih Ibu jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari kita yang sudah menyampaikan. Satu mungkin pernyataan yang ingin saya coba tanyakan ke Bro Apri terkait tadi yang disinggung adalah terkait like and dislike, ya kan, dari katakanlah dari tim atau dari staf nih kepada atasan. Tetapi pandangan dari teman-teman milenial itu seperti apa sih kalau kondisi di lapangan itu? Karena kan mungkin begini, orang kan bisa berpendapat, wah dia mah cari muka. Tapi kan nggak gitu juga, maksudnya ada hal-hal lain yang rasa-rasanya mungkin hanya dia berdiskusi saja, mungkin ada kliknya atau ada koneksinya yang terjalin dari hobi atau dari apapun. Bagaimana sih pandangannya kira-kira? Oke, izin Mbak Dewi. Sepertinya Mbak Dewi ini sering juga buka scroll TikTok ya. Hal itu sering terjadi curhatan di TikTok ya Mbak Dewi ya. Seperti yang Mbak Dewi sampaikan tadi, Bro, bahwa terkadang ada salah satu individu bisa melakukan segala cara atau melakukan kesukaan dari leadersnya untuk menarik perhatian, sehingga timbullah rasa like and like jadinya gitu ya terhadap individu tersebut. Padahal secara kemampuan belum mumpuni, bukan tidak mumpuni, tapi belum mumpuni. Contoh misal saya lihat di TikTok itu, misalkan leadersnya suka main golf. Ya, jadi speak nih individunya ngajak leadersnya untuk main golf, jadi akrab gitu. Jadi secara komunikasi dalam kerja, leader juga ternyata ikut bahkan gitu, tertarik dengan kondisi seperti itu gitu Mbak Dewi ya. Mungkin harapan kami sebagai teman-teman yang lain gitu ya, harapan kami terhadap hal itu terjadi, leaders juga bisa menilai gitu. Jadi tidak menilai hanya dari satu sudut pandang gitu. Jadi bisa membaca kacanya itu 360 derajat Bu ya, bukan hanya bisa melihat ke belakang atau ke depan saja gitu. Apabila itu terjadi, pastinya di lingkungan kerja yang terjadi adalah kesenjangan sosial. Benar nggak Mbak Dewi? Antar individu pasti akan terjadi kesenjangan sosial. Nah itu yang kami hindari sepertinya sebagai generasi milenial. Jadi pastinya harapan kami leader bisa memutar kacanya 360 derajat untuk menilai, oh anak ini seperti ini, anak ini seperti dan sebagainya macamnya. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Bro Afri sudah memberikan insight tambahan juga ya Bro NC semuanya. Tapi yang pasti memang ini kembali lagi kepada bijak. Benar ya, sekali. satu kata adalah bijak. Artinya ketika seorang leader bisa memandang berbagai sudut 360 derajat terhadap kondisi timnya, rasa-rasanya itu bisa akan lebih menjadikan suasana lebih kondusif kan seperti itu. Tetapi mungkin tambahannya adalah positive thinking itu perlu. Karena apa? Angka 6 itu akan dilihat 6 jika dilihat dari orang yang ada di belakang. Tetapi ketika dilihat dari orang yang di depan, itu akan dilihat jadi angka 9 kan seperti itu. Artinya tinggal sudut pandang mana kita yang akan lihat dan akan kita implementasikan. Tetapi positive thinking itu perlu seperti itu. Terkait masalah hobi dan lain-lain, rasa-rasanya itu disesuaikan, ya kan? Seperti itu. Tapi rasa-rasanya sekali lagi untuk mencapai tujuan, ya memang kita harus sama-sama memahami kondisi, memahami situasi juga, dan intinya adalah bijak, positive thinking juga. Rekan-rekan semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon maaf sekali untuk rekan-rekan yang sudah raise hand dan sudah menanyakan beberapa pertanyaan, tetapi belum bisa tersampaikan. Bu, terima kasih atas waktunya. Bro, Sama-sama. terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita closing acara siang hari ini, izin menyampaikan closing statement dari Ibu. Closing statement saya mungkin singkat aja bahwa visi, misi, strategi hanyalah narasi bila tanpa dilakukan eksekusi. Leaders harus mampu melakukan eksekusi agar narasi bisa berubah menjadi realisasi yang terekskalasi. Wih, damage banget. Tepuk tangan, damage banget. Keren. Kayak Najwa Shihab ya. Jadi narasi ya. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya, atas sharing ilmunya. Bro Apri, terima kasih juga atas sharing ilmunya. Rekan-rekan, akhir kata
inilah kita di penghujung acara dan rasa-rasanya kita akan berjumpa lagi di MTL sesi 4 yang akan direncanakan dalam waktu dekat dengan narasumber yang luar biasa. Dari saya selaku moderator pamit undur diri, namun sebelum undur diri saya ingin menyampaikan kesimpulan diskusi kita hari ini. Sebetulnya driving execution itu adalah mimpi, rekan-rekan. Jika kita mengutip salah satu quote ternama, teman-teman, mimpi itu ketika kita pikirkan akan berubah menjadi rencana. Ketika rencana kita tuliskan, rencana akan berubah menjadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen akan berubah menjadi kenyataan. Jadi selalulah bermimpi, awali dari mimpi, hal-hal yang kecil sehingga kita nikmati prosesnya sampai akhirnya kita bisa eksekusi dan bisa terlaksana. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Yang mengkhianati hasil adalah diri sendiri dan pemikiran yang sedikit usil. Jadi dari kami sekian dan jangan lupa terus berinovasi, terus berimprovisasi, dan juga terus berinvestasi. Investasi bukan hanya soal materi, tetapi investasi kepada pengunggulan diri sendiri, pengembangan diri sendiri, sehingga menjadi kita orang yang beruntung. Karena orang yang beruntung itu adalah orang yang ketika ada kesempatan, dia memiliki kemampuan. Pastikan kita menjadi orang yang beruntung tersebut, pastikan kita memiliki orang yang memiliki kemampuan tersebut. Sekian dari saya, Wawan Setiawan, selaku moderator. Bu Jenny, terima kasih waktunya. Bro Apri, terima kasih waktunya. Dan juga saya mewakili panitia yang sudah mempersiapkan acara yang luar biasa ini. Pamit undur diri, Pak Tommy, Bro Jogi, Mbak Giovanni, terus juga Mas Ridwan, Bro Baris, Bu Aris lah, Bro Aris, dan tim yang bertugas di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tim IT yang sudah standby, Mas Anip sudah standby, terima kasih sekali. Undur diri, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.